Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahan Wibowo, Prodi Sistem Informasi, mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Semarang dengan NIM 0491488853. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah video terkait pembahasan langkah-langkah praktik dalam pembuatan basis data menggunakan aplikasi Exam. Berikut ini adalah tugasnya, yaitu tugas 2. Di sini terlihat bahwa 2 adalah berdasarkan entity relationship diagram ERD di atas. Silakan Anda buat dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada Exam dengan tabel dokter, terus pasien, administrator, pasien dokter, terus daftar, terus dokter admin dengan rincian atribut yang sesuai. Nah, di sini saya sudah mendownload dan menginstal Exam. Langsung saja kita mulai praktikum kali ini. Yang langkah pertama yaitu kita akan masuk ke Exam Control Panel. Exam Control Panel. Nah, setelah Exam Control Panel terbuka, langkah selanjutnya yaitu kita klik Start. Ada apa aja? Kemudian klik Start juga pada MySQL. Nah, ketika ini sudah diklik Start tadi, tandanya aktif, yaitu ini berubah menjadi warna hijau ya. Ini sudah saya screenshot untuk bahan laporan di sini. Kita juga bisa masuk melalui command prompt. Ini tadi kita masuk melalui Exam Control Panel. Kita juga bisa masuk melalui command prompt. Ketika bisa CMD command prompt, kita run sebagai administrator. Itu kita change directory dulu. Nah, ketika sudah sampai di sini, barulah kita menuju ke Exam. CD Nah, setelah ini sudah direktorinya sudah Exam SQL bin, kemudian kita masuk ke ini root ya, MySQL min u. Oke, nah ini tandanya kita sudah masuk ke MySQL. Kemudian untuk menampilkan data apa saja yang ada di MySQL kita bisa menggunakan perintah show databases. Jangan lupa setiap akhir dari perintah kita akhiri dengan titik koma ya. Ini adalah database yang ada di dalam MySQL, yaitu ada information schema, terus ada latihan, ada MySQL performance schema, PHP admin, ada rumah sakit, ada tes. Kemudian kita juga bisa melihat melalui halaman PHP admin, yaitu dengan cara ini ya, kita di Exam Control Panel ini kita klik admin yang ini ya, MySQL admin ini kita klik. Nanti kita akan menuju halaman localhost PHP admin. Nah, ini tampilan ini sama dengan yang ada di ini tadi database ini, harusnya sama ya. Ini ada informasi skema, latihan, MySQL, performance skema, PHP admin, dan rumah sakit dan tes. Nah, itu sudah sama tampilannya. Kemudian untuk praktek selanjutnya yaitu menciptakan basis data. Untuk menciptakan basis data,
perintahnya adalah create database. Itu perintahnya itu create database terus nama database. Nama database ini diganti dengan basis data rumah sakit ya, sesuai dengan ERD yang pada soal ya. Karena ERD-nya ini tentang rumah sakit, jadi kita akan membuat basis data, namanya kita namakan rumah sakit ya. Pertama kita akan membuatnya melalui ini ya, PHP MyAdmin ya, localhost PHP MyAdmin. Ini saya besarkan terlebih dahulu. Kita klik basis data. Di sini ada banyak cara untuk membuat basis data menggunakan ini ya, halaman PHP MyAdmin localhost ini. Bisa lewat sini ini. Kita lewat ini apa ini tampilan ini basis data, terus kita klik ini nama basis datanya, terus kita create atau buat gitu. Atau bisa juga kita menggunakan ini ya, SQL, kita pakai query create database gitu. Dan saya sudah membuat query-nya agar video ini tidak kepanjangan. Create database, kita kasih nama rumah sakit 2 ya, karena kemarin saya sudah membuat ini rumah sakit di sini, ada database rumah sakit, kita sekarang buat rumah sakit 2 biar namanya unik ya, tidak sama, rumah sakit 2. Create. Kemudian kita kirim. Oke, di sini sudah muncul database yang baru yaitu rumah sakit 2 ya. Untuk selanjutnya kita juga bisa tadi ya, dari sini dari menu command prompt juga kita juga bisa meng-create atau membuat basis data baru. Caranya sama, yaitu tadi dengan create database, terus kemudian kita kasih nama database sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus kemudian praktek selanjutnya, tadi kita sudah praktek menciptakan basis data sudah bisa. Terus selanjutnya yaitu menghapus basis data. Untuk menghapus basis data, kita bisa melewat ini halaman PHP MyAdmin, yaitu dengan cara ini ya, kita masuk ke halaman basis data ini. Kalau kesulitan kita bisa langsung dari sini, kita masuk ke Browser dulu, terus kita klik basis data, terus kita pilih basis data yang akan kita hapus. Misalkan ini ya, rumah sakit 2 ini kita hapus, yang ingin kita hapus, terus kemudian klik hapus. Klik hapus. Nah, ini sudah terhapus ya, langsung terhapus dari list gitu ya. Kita juga bisa menghapusnya dari kontrol panel. Namun sebelum itu kita coba buat lagi rumah sakit 2 gitu ya, terus buat rumah sakit 2 buat, terus kita coba hapus melalui ini perintah dari hapus melalui kontrol panel. Coba kita cek dulu ya database-nya yang rumah sakit 2 dari kontrol panel sudah muncul apa belum. So database. Oke, rumah sakit 2 sudah muncul. Coba kita mencoba menghapus database rumah sakit 2. Itu perintahnya yaitu drop database, kemudian diikuti dengan nama database-nya rumah sakit 2. Rumah sakit 2 diakhiri dengan tidak benar. Nah, kalau jika berhasil, ini yang muncul ini ya, keterangan ini oke ya. Coba kita cek apakah sudah berhasil. Benar. So database. Oke. Sebelumnya rumah sakit masih ada, dan sekarang rumah sakit 2. Sebelumnya rumah sakit 2 ada. Nah, untuk sekarang rumah sakit 2 sudah terhapus, begitu ya. Itu tadi cara untuk menghapus basis data. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu menciptakan tabel. Ini bagaimana caranya? Perintah SQL untuk menciptakan atau membuat tabel yaitu create table, terus diikuti dengan nama tabelnya, terus kemudian field, terus tipenya,
terus panjangnya berapa, terus ini mengandung primary key atau tidak, itu field 1, terus field 2 nya field 2, terus tipenya apa, lengthnya berapa, terus kemudian field 3 tipe apa dan length berapa, dan seterusnya. Seperti itu perintah untuk menciptakan tabel. Misal tadi kita akan membuat ini ya, sesuai soalnya tadi, misalnya kita akan membuat tabel pasien yang memiliki atribut pasien, yang memiliki atribut ID pasien sebagai primary key, terus kemudian nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin sesuai dengan ERD yang diberikan pada perintah SQL. Nah, perintahnya yaitu ini ya, create table pasien, ID pasien, terus ID pasien ini kita tipenya integer, terus kemudian primary key, jangan lupa ini auto increment. Kemudian terus setelah itu nama pasien, ini tipenya varchar dengan length 100, ini tidak boleh kosong ya, kalau kita kasih log null ya. Kemudian alamat pasien ini berupa teks, kemudian ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini pakai enum dengan pilihan laki-laki atau perempuan. Kita langsung saja eksekusi pada halaman PHP MyAdmin. Di halaman PHP MyAdmin kita masuk ke rumah sakit 2, database rumah sakit 2, rumah sakit 2 ini kita pilih, terus kemudian kita masuk ke SQL, kemudian kita ini ya, tuliskan query untuk perintah membuat tabel ya, yang sesuai dengan ini ya, field yang ingin kita buat. Ini ada 6 ya, nanti kita akan membuat 6 tabel: pasien, daftar, administrator, dokter admin, dan pasien dokter. Nah, untuk menghemat waktu saya sudah membuat sudah menuliskan query-nya. Tinggal kita masukkan saja ke PHP admin-nya. Itu membuat tabel dokter dengan entity-nya, itu ID dokter, terus nama dokter, tanggal lahir, spesialisasi, waktu kerja, nomor telepon, alamat dokter, dan seterusnya sampai selesai ya yang kita inginkan. Pasien, terus administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Jangan lupa yang sebagai primary key itu ID, seperti ID dokter ini kita kasih ini ya, ini keterangan ini, primary key auto increment. Setelah itu, setelah semuanya kita tulis, langsung saja kita klik kirim dan kita tunggu hasilnya. Oke, setelah kita klik kirim, di sini langsung muncul tabel-tabel yang baru kita buat ini. Itu ada administrator, ada daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya, menciptakan tabel sudah kita lakukan. Kita lanjutkan praktek selanjutnya, yaitu membuat relasi. Sebelum melakukan relasi, saya akan melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key, yaitu seperti pada tabel dokter admin, yaitu yang menjadi foreign key-nya yaitu ID dokter dan ID admin. Kemudian pada tabel daftar yang menjadi foreign key-nya ID pasien dan ID admin. Terus selanjutnya pada tabel pasien dokter yang menjadi foreign key-nya yaitu ID dokter dan ID pasien. Kemudian kita masuk ke halaman PHP MyAdmin. Kita masuk ke daftar, terus kita klik struktur. Kemudian di sini muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat relasi ini, pengaturan foreign key-nya kita kasih indeks ya, dengan cara kita klik menu lainnya, terus kemudian kita kasih indeks. Oke. Nah, jika sudah berhasil, maka akan terjadi perubahan tampilan. Ini yang tadi awalnya tidak ada simbol kunci warna abu-abu, ini muncul kunci abu-abunya. Begitu juga dengan ID pasien, ini kita kasih indeks dengan cara pilih lainnya, terus klik indeks. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini langkah ini kita ulangi ke tabel-tabel lain yang memiliki foreign keys. Kita cek semuanya. Administrator oke, tabel daftar oke, tabel dokter juga oke.
terus dokter ini oke, pasien oke, pasien dokter juga oke. Nah ini kalau misalkan ini ada yang bertanya kalau kita salah memberikan indeks, bagaimana cara menghapusnya? Coba ya kita beri indeks misalkan pada ini ya, pada waktu periksa. Jika beri indeks waktu periksa, nah ini di sini muncul, tapi ini ternyata kita salah, ya salah, dan kita akan menghapusnya. Nah kita bisa masuk ke sini ya, ke bawahnya ini ada ini menu indeks ini, kita bisa menghapusnya yaitu dengan cara klik hapus, terus oke. Nah langsung hilang ini. Oke, begitu kita lanjut ke materi berikutnya, kita lanjut ke praktek berikutnya. Tadi pengaturan Q-nya sudah kita atur dengan memberikan indeks pada masing-masing field yang menjadi Q-nya. Setelah itu kita masuk lagi ke rumah sakit, kita klik lagi rumah sakit, kita pilih designer. Oke, nah disinilah kita akan membuat relasi. Nah, kita buat relasinya sesuai dengan perintah ya. Kita atur dulu biar rapi. Nah setelah kita atur sedemikian rupa, pertama kita save dulu ya ini ya. Kita save, kita simpan halaman ini, kita kasih nama sesuai keinginan kita. Misalkan saya ingin kasih nama rumah sakit 2, rumah sakit 2, terus dikirim. Nah ini sudah tersimpan dengan nama rumah sakit 2. Kemudian kita mulai memberikan relasi antara masing-masing tabel yang memiliki key. Nah, kita klik ini create relationship, terus kemudian kita pilih yang menjadi primary key-nya terlebih dahulu. Misalkan ini ya, ID pasien pada tabel pasien dengan ID pasien pada tabel daftar. Nah di sini kita pilih cascade, terus kita pilih cascade lagi, terus kita oke. Nah, seperti ini jika sudah terjadi relasi. Nah kita ulangi langkah-langkah ini pada tabel-tabel yang lain. Oke, seperti ini ya. Ketika semua tabel sudah saling berrelasi. Kita masuk ke langkah tahap berikutnya. Praktek berikutnya yaitu data manipulation language. Di dalam basis data yang telah dibuat terdapat beberapa tabel, salah satunya adalah tabel pasien. Yaitu ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan yaitu perintah insert ya, menambahkan input data ya. Jadi dengan menggunakan perintah insert. Nah, di sini saya sudah membuat query-nya. Rumus SQL insert-nya adalah sebagai berikut, yaitu insert terus insert kemana ya, nama tabelnya apa, terus misalkan kita akan membuat nama tabelnya pasien, berarti kita insert into pasien, kemudian daftar kolomnya apa saja, terus kemudian value-nya, terus kemudian daftar nilai. Saya sudah membuat query-nya, jadi kita langsung saja biar tidak
kelamaan, biar tidak kepanjangan videonya, kita langsung saja masuk ke ini, bisa pasien. Kita dari menu SQL kita ketik di sini insert into pasien, yaitu apa yang di insert, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, terus kemudian jenis kelamin dengan nilai ini ID pasiennya, kemudian nama pasiennya, kemudian alamat pasien, terus kemudian ini laki-laki dan perempuan. Tentu kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, nanti akan muncul di sini. Nah, di sini akan muncul nama-nama dan nama pasien, ID pasien, alamat pasien, terus jenis kelaminnya langsung akan muncul di sini. Kita coba lewat ini ya, lewat comment prompt. Kita coba apakah sudah muncul. So data basis. Nah, kita pilih rumah sakit 2, use rumah sakit 2. Terus kita coba tampilkan tabel, so tables. Oh, kurang, lupa ya, kurang. Begini jadinya kalau kita mengetik perintah tanpa diakhiri dengan titik koma. Jadi perintahnya belum selesai, kita selesaikan dengan menambahkan titik koma. Nah, dalam ini ya, di dalam database rumah sakit 2 ini terdapat tabel, yaitu ada ini sesuai dengan yang kita buat ya, ada 6: administrator, daftar, dokter, dokter amin, pasien, dan pasien dokter. Kita akan mencoba menampilkan ini ya, menampilkan data apa saja yang ada di dalam tabel pasien itu dengan menu select. Kita tampilkan semua yang ada di dalam tabel pasien. Select from pasien. Oh, tulisannya salah ya, select terusnya begini pasien. Oke, nah di sini sudah muncul semua data yang ada di dalam tabel pasien. Jika kita menginginkan misalkan cuma mengambil data nama dan jenis kelamin, kita juga bisa, yaitu dengan cara select nama pasien, terus koma, jenis kelamin, titik koma, enter. Kurang ya, ini harusnya dari select nama pasien, jenis kelamin, from, dari mana gitu ya, from pasien, from pasien gitu ya, harus ada ini ya, harus ada from pasiennya. Enter. Nah, ini muncul Wahono semua nama-nama dan berserta jenis kelaminnya. Kita lanjut pada praktek berikutnya, yaitu memilih dengan syarat. Ya, misalkan kita ingin memilih nama pasien yang berjenis kelamin laki-laki gitu ya, itu bisa dengan perintah select nama pasien, terus jenis kelamin, from pasien, dengan syarat where
tabel jenis kelamin sama dengan petik 1 laki-laki titik koma enter. Oke, langsung muncul semua yang berjenis kelamin laki-laki. Di sini ada Wawono, Radit, Jono, Dava, dan Agung. Selanjutnya kita menuju ke ini ya, join antar table. Perintahnya masih sama dengan menggunakan select join antar tabel. Select antar tabel berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Rumus umum join adalah sebagai berikut. Tapi sebelum itu kita akan memasukkan terlebih dahulu, mengisi data terlebih dahulu, data dokter, terus ada data administrator, semuanya kita isi terlebih dahulu biar nanti ada relasinya. Kita masukkan, saya sudah membuat query-nya, tinggal kita masukkan saja. Selanjutnya kita masuk ke ini ya, perintah join antar tabel. Perintah yang dipakai yaitu select table and dot fit from table join table on table titik field sama dengan table 2 titik field. Tabel N merupakan nama tabel sesuai dengan fit tersebut yang akan diambil. Misalkan pada basis data rumah sakit, akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Maka ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, tabel dokter, dan tabel pasien dokter. Maka query SQL-nya yaitu select P ini maksudnya adalah pasien ya, ini alias, jadi singkatan dari pasien. Select dari pasien yaitu nama pasien, yang diselect apa, nama pasien. Terus PD ini pasien dokter yaitu yang diselect apa, waktu periksanya. Kemudian PD lagi pasien dokter yaitu resep. Kemudian D ini dokter, nama dokter yang diambil dari pasien dokter, PD join pasien, P on pasien dokter dengan menggunakan ID pasien sama dengan ID pasien. Join dokter, D on PD ID dokter sama dengan ID dokter. Ini juga saya menggunakan perintah order by ya. Tidak pakai ini juga tidak apa-apa sebenarnya. Cuman ini saya ingin saja ya, tampilannya biar nanti menjadi yang terbaru itu yang paling atas, dan yang pasiennya ini periksanya paling lama nanti berada di paling bawah begitu ya. Jadi makanya saya pilih ini ya, kasih perintah order by ini waktu periksa secara descending. Kita langsung saja eksekusi. Nah, di sini langsung muncul ya nama pasien. Setelah kita mengetikkan perintah pada command prompt, di sini akan langsung muncul sesuai dengan perintah yang kita masukkan ya, kalau jika perintahnya benar. Ini di sini join ini ya, relasinya Dinda periksa tanggal 23 Mei jam 19.39. Ini yang memeriksa adalah Dokter Eko. Terus dikasih resep jeruk anget dan nasi goreng gitu. Terus misalkan ini siapa, Ayu
Ayo periksa tanggal 19 Mei jam 19 diperiksa oleh Dokter Awang. Ini dikasih resep apa? Dikasih resep makan bakmi dan bakso gitu ya. Itu tadi menu atau perintah join antar tabel. Kemudian kita lanjut, yaitu join antar tabel dengan syarat tertentu. Misalkan kita hanya akan menampilkan yaitu pasien yang ditangani oleh Dokter Dewi dan Heru, maka perintah yang sebelumnya ditambah sedikit persyaratan menjadi sebagai berikut. Kita harus melihat agar lebih valid, kita pakai ID dokter saja ya, ID Dokter Dewi dan ID Dokter Heru. Nah, jika kita melihat pada tabel dokter, untuk Dokter Dewi itu ID dokternya 4, dan kemudian Dokter Heru itu ID dokternya 3. Nah, ini kita pakai sebagai perintah agar lebih valid ya. Kalau kita menggunakan nama ya bisa, sebenarnya bisa, cuman nanti khawatirnya kalau kita basis kita banyak ada dokter yang sama namanya, itu nanti akan menjadi salah data yang akan ditampilkan gitu ya. Kalau kita menggunakan ID dokter, hasilnya nanti akan unik ya, memang benar-benar data yang sesuai gitu. Kita langsung eksekusi. Nah, setelah kita memasukkan perintahnya, yaitu menampilkan pasien yang ditangani oleh Dokter Dewi dan Dokter Heru, yaitu dengan ID dokter 3 dan ID dokter 4. Di sini akan langsung muncul yang itu pasiennya siapa saja, Wahono, Radit, Sinta, dan Dina. Gitu. Ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang fungsi matematika. Selanjutnya fungsi matematika ini terlihat pada tabel berikut, yaitu ada fungsi kon, sum, min, max. Ya, kita akan mencoba mempraktekkan fungsi kon, yaitu menghitung banyaknya baris gitu ya, menghitung jumlah barisnya gitu. Kon itu dengan rumus, dengan perintah select, terus fungsi matematikanya apa, kon, misalnya nama filenya dari pasien gitu ya. Kita coba nama filenya, misalkan kita akan menghitung berapa ID pasien gitu ya. Kita coba ada berapa sih pasien yang ada di rumah sakit 2 ini gitu ya. Select on ID pasien from pasien. Nah, di sini muncul jumlahnya ada 10 gitu ya. Kemudian kita coba masuk ke materi berikutnya, yaitu memilih yang seperti gitu ya, like. Fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Rumus umum SQL-like adalah sebagai berikut, yaitu select, terus dari apa, select bintang dari apa, nama tabel, from table, terus dimana, where, nama file, terus like, karakter yang akan dicari gitu ya. Kita misalkan di sini nama-nama pasien dengan alamat pasien. Misalkan kita mencoba menampilkan pasien yang rumahnya ini ya, Rembang gitu ya. Nah, caranya yaitu select bintang from pasien, where, alamat pasien, like, petik, ini petik 1, ini simbol ini ya, persen ya, ini simbol persen, kemudian diakhiri dengan titik koma. Di sini langsung muncul pasien yang alamatnya mengandung kata Rembang. Di sini ada 2, yaitu Wahono dan Agung. Kemudian selanjutnya materi selanjutnya yaitu update. Update adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu update
nama table, set nama field sama dengan nama field where kode unik sama dengan nilai kode unik. Contohnya misal kita akan mengubah data pasien ini yang bernama Jono, kita rubah menjadi nama misal Alex gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya itu update, menggunakan menu update. Jono itu dengan ID pasien 115 ya. Kita coba update pasien, set nama pasien, nama pasien yang ingin kita masukkan yaitu Alex. Untuk menggantikan yang mempunyai ID 115, yaitu 115 tadi ID yang dimiliki oleh pasien yang bernama Jono gitu ya. Kita coba bisa nggak ini, terus kita akhiri dengan titik koma. Query oke gitu ya, di sini query oke. Nah ini berarti sudah berhasil. Kita coba tampilkan, select from pasien. Nah, tadi ID pasien nomor 115 isinya Jono, 115 Jono. Kemudian sekarang setelah diupdate menjadi Alex ya. Nah, begitu. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu delete. Fungsi delete adalah perintah untuk menghapus data. Rumus umum delete yaitu delete from nama table where nama file unik sama dengan nilai. Sebagai contoh, misalkan kita akan menghapus nama Alex ya, ternyata nama Alex ini salah ya. Nah, kita coba hapus itu dengan perintah delete. Delete from pasien, di mana ID pasiennya adalah 115 yaitu ID pasiennya Alex. Kita enter. Oke ya. Jadi sudah betul, sudah berhasil. Kita tampilkan sekali lagi apakah sudah benar-benar sudah berhasil. Select from pasien. Oke ya, sudah hilang ya. Alex sudah hilang. Terbaik, begitu yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya agar Bapak dosen mau memberikan masukan, mau memberikan arahan agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah, ada kekurangan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.